Baik. Dan pemirsa, kita beralih ke situasi terkini di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, di mana kita bisa lihat bersama-sama pemirsa, ini adalah detik-detik ataupun persiapan menyambut kedatangan dari 11 WNI yang dipulangkan dari Iran. Sesuai dengan informasi yang kita dapatkan sebelumnya bahwa akan ada kepulangan dari 11 WNI yang telah terkonfirmasi akan pulang melalui Bandara Soekarno-Hatta menggunakan maskapai Turkish Airlines. Kita masih lihat pemirsa persiapan dari para petugas dan juga awak bandara yang menanti kedatangan dari WNI yang dipulangkan dari Iran. Mbak Tia, Anda masih terhubung dengan kami? Masih Mbak Nita. Baik, Mbak Tia, ini terkait dengan kepulangan ataupun evakuasi WNI di Azerbaijan. Apakah menurut Anda perlu diperluas, Mbak Tia? Karena kan sifatnya ini total ini masih banyak sekali WNI kita di sana gitu ya. Iya. Namun sukarela sifatnya Mbak, yang untuk pulang ke WNI sendiri hanya 97 orang dari total 380-an WNI. Apakah ini perlu diwajibkan pulangkah atau gimana Mbak Tia menurut Anda? Ya, harusnya dari kedua belah negara, dari pihak Israel juga ada 180-an kalau tidak salah ya. Iya, betul. Adita, ya, kemudian di Iran 380-an, harusnya semuanya dievakuasi karena kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Saya di sini sebagai akademisi hanya menganalisis dari perspektif hubungan internasional dan kemungkinan-kemungkinan berdasarkan teori yang kami pelajari di departemen, bagaimana kemungkinan jika konflik ini terjadi, poinnya akan A, B, C begitu. Tapi tidak bisa memprediksi. Seperti halnya juga saya kaget ketika Iran menyerang Qatar, sahabatnya sendiri begitu, menjadi target pertama begitu. Itu juga cukup suatu tindakan yang tidak terduga begitu ya Mbak Tia. Jadi menurut Anda sendiri untuk evakuasi ya. Ya, baik, berarti untuk menurut Anda sendiri Mbak Tia selaku akademisi ini, kepulangan dari WNI itu harus diwajibkan begitu ya, baik itu di Iran ataupun di Israel. Iya. Baik Mbak Tia, kita masih menanti detik-detik kedatangan dari 11 WNI yang telah terkonfirmasi akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Nampaknya ini sudah terlihat persiapannya sudah semakin matang. Sejauh ini informasi yang kita dapatkan masih atau baru ada 11 WNI yang terkonfirmasi akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Sementara dari informasi sebelumnya, diinformasikan bahwa akan ada 29 WNI yang akan datang pada gelombang evakuasi ataupun kepulangan dari WNI Indonesia dari Iran pada hari ini. Namun terdapat suatu kendala di mana kepulangan WNI menggunakan Qatar Airways ini tidak bisa dilanjutkan karena ada sedikit kendala. Baik Mbak Tia. Ya. Mbak Tia, satu lagi pertanyaan Mbak Tia. Berarti dari yang sudah kita bahas bersama tadi bahwa bagaimana solusi yang paling tepat untuk mengakhiri kondisi perang antara Iran dan Israel ini Mbak Tia? Harus disepakati kedua belah pihak. Iran kan sudah mengeluarkan statement. Kalau misalnya mau ceasefire berarti Israel sudah tidak boleh menyerang Iran lagi gitu. Baik. Jadi kalau Israel tidak menyerang lagi ya sudah konflik ini selesai. Tapi ya itu tadi Israel sering menyalahi atau sering tidak tepat, tidak menepati bisa dipegang janji. Gitu ya janjinya, omongannya. Baik Mbak Tia, terima kasih banyak. Kita harapkan bersama semoga kondisi semakin atau membaik di antara perang Israel dan juga Iran. Terima kasih Mbak Tia, salam sehat selalu. Sama-sama, iya. Dan pemirsa, kita saat ini akan segera terhubung dengan rekan Hamzah Sibuan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten untuk melihat kondisi terkini. Seperti apa kondisi terkini terkait dengan kepulangan WNI Indonesia
di sana. Hamzah, seperti apa Hamzah situasi terkini di sana? Bisa Anda jelaskan? Ya, Anita, saat ini proses persiapan yang sedang dilakukan oleh pihak Kementerian Luar Negeri dan juga pihak Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan ini sedang mempersiapkan jalur untuk 11 WNI yang dikabarkan menggunakan pesawat Turkish Airlines yang memang sudah dikonfirmasi sudah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, di mana ke-11 WNI ini nantinya dikabarkan akan melalui jalur yang ada di belakang saya. Ini merupakan jalur yang biasa dilalui oleh jamaah umroh yang pulang menuju ke tanah air, di mana kabarnya di gelombang pertama ini, Anita dan juga pemirsa, ada 29 warga negara Indonesia berasal dari Iran ini dipulangkan ke tanah air untuk di gelombang pertama yang dibagi ke dalam 3 penerbangan komersial. Dan hingga saat ini, hingga sore ini, hingga kami mengabarkan saat ini baru ada 1 pesawat yang terkonfirmasi sudah landing di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, yaitu Turkish Airlines dengan nomor penerbangan TK56 yang mengangkut sekitar 11 orang warga negara Indonesia, dan saat ini sudah melakukan persiapan karena dikabarkan sedang melakukan proses imigrasi seperti pengecekan dokumen-dokumen seperti paspor, visa, dan juga mengambil barang-barang seperti bagasi yang ada di pesawat Turkish Airlines, di mana nantinya, Anita, pihak dari pejabat Kementerian Luar Negeri dan juga pejabat Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan akan memberikan keterangan resmi terkait dengan kepulangan dan proses evakuasi dari warga negara Indonesia dari Iran menyusul konflik yang terjadi antara Iran dan juga Israel, di mana saat ini kami juga masih terus menunggu proses dari kedatangan ke-11 WNI yang memang sudah terkonfirmasi akan hadir di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Adapun dari 29 yang mengikuti gelombang pertama pemulangan dari Iran ini, 18 diantaranya yang dikabarkan menggunakan 2 penerbangan Qatar Airways. Hingga saat ini kami, informasi sementara yang didapatkan adalah mengalami penundaan. Adapun terkait dengan penyebab penundaan yang terjadi dari pesawat yang mengangkut 18 WNI lainnya, ini kami masih belum mendapatkan informasi. Oleh karena itu kami nantinya akan mencoba menggali informasi dari pihak Kementerian Luar Negeri dan juga Kemenko Polhukam terkait penyebab pasti dari penundaan yang terjadi dari pesawat Qatar Airways yang mengangkut 18 WNI lainnya yang mengikuti pemulangan di gelombang pertama menuju ke tanah air ini, Anita. Baik, berarti Hamzah, kita masih menanti seperti apa jawaban ataupun penjelasan dari Kemenlu terkait dengan kepulangan 18 WNI yang harusnya sudah bisa tiba bersama dengan 11 WNI lainnya pada sore hari ini. Apakah Menteri Luar Negeri dan juga Kemenko Polhukam sudah tiba di sana? Ya, baik Anita dan pemirsa, terkait dengan kehadiran Menteri Luar Negeri maupun Menteri Koordinator Politik dan Keamanan ini kami masih belum mendapatkan informasi, karena yang kami dapatkan adalah pejabat yang akan langsung menyambut 11 WNI yang akan hadir pada sore hari ini diwakili oleh Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, yaitu Yuda Nugraha. Kemudian juga ada Asisten Deputi 2 Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polhukam, Vitor Rafael Tahar. Kemudian juga ada PLH Deputi 2 Bidang Luar Negeri Adi Winarso, dan yang terakhir ini ada Deputi 2 Bidang Politik Luar Negeri Kemenko Polhukam RI Muhammad Kurniadi Koba. Adapun terkait dengan kehadiran dari Menteri Luar Negeri dan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan langsung ini kami belum mendapatkan informasi ataupun melihat tanda-tanda kehadiran dari Menteri secara langsung, karena proses evakuasi yang nantinya akan mengangkut sekitar 97 warga negara Indonesia yang akan dipulangkan ke tanah air ini akan berlangsung selama hingga 26 Juni 2025 mendatang, karena dari 97 warga negara yang sudah tercatat akan pulang ke tanah air ini akan diterbangkan secara bertahap, di mana gelombang pertama rencananya ini akan ada 29 yang hadir pada sore hari ini, namun terkendala oleh penundaan penerbangan ini tidak dapat hadir secara seluruhnya, dan hanya 11 yang terkonfirmasi hadir pada sore hari ini. Adapun terkait dengan sisanya, yaitu ada sekitar 86 warga negara Indonesia yang akan dipulangkan secara bertahap menggunakan penerbangan yang berbeda. Ini kami akan kembali mencari informasinya dari Kementerian Luar Negeri maupun dari Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Anita. Baik, Hamzah, ini terkait dengan 11 WNI yang sudah fix gitu atau terkonfirmasi akan tiba. Apakah ada sanak saudara di sana yang sudah siap untuk menanti kedatangan mereka, Hamzah? Apakah terlihat
sanak saudara dari WNI yang akan tiba terkonfirmasi. Sebelumnya ada 29 dan saat ini ada 11 orang. Apakah ada terlihat sanak keluarga dari WNI tersebut yang akan tiba? Atau sudah tiba di sana? Seperti apa, Hamzah? Dari pantauan Anda? Ya, Hamzah. Ya pemirsa, nampaknya terjadi gangguan teknis. Kita masih menanti kedatangan dari 11 WNI, pemirsa, di mana informasinya 11 WNI yang datang dari atau dievakuasi dari Iran ini sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta menggunakan Turkish Airlines. Namun sampai saat ini belum terlihat tanda-tanda ataupun kedatangan dari 11 WNI yang sudah terkonfirmasi akan tiba di Indonesia. Ini masih kita lihat persiapan dari petugas bandara, baik itu pihak imigrasi maupun petugas lainnya yang sudah berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan dari WNI Indonesia yang sudah dievakuasi dari Iran. Dan pemirsa, kita masih berusaha untuk melakukan sambungan komunikasi dengan Hamzah untuk melihat kondisi terkini atau mengetahui kondisi terkini di Bandara Soekarno-Hatta terkait dengan kedatangan WNI yang dievakuasi dari Iran. Ya Hamzah, apakah sudah terdengar suara saya? Hamzah. Ya Hamzah, apakah sudah bisa terdengar suara saya, Hamzah? Kita akan... Ya, ini terdengar dengan jelas. Baik, Hamzah, kita tahu bahwa ada 11 WNI yang sudah terkonfirmasi tiba di Bandara Suta saat ini, namun sampai saat ini kita masih menanti detik-detik kemunculan dari 11 WNI tersebut. Nah Hamzah, terkait dengan 11 WNI yang tiba ini, apakah ada sanak saudara yang menanti di sana, Hamzah? Dari pantauan Anda di sana seperti apa, Hamzah? Ya Anita, sejak siang tadi kami memantau bahwa keluarga dari para WNI ini kami masih belum melihat kehadirannya, karena tadi juga kami sudah mencoba mengonfirmasi informasi sementara yang kami dapatkan ini nantinya para WNI ini akan langsung dijemput oleh pemerintah daerahnya masing-masing. Karena itu nantinya para WNI ini yang 11 sudah hadir di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan sedang melakukan proses imigrasi, ini nantinya akan langsung diserahkan dan akan dijemput oleh pemerintah daerahnya masing-masing untuk kemudian dipulangkan. Karena sebelumnya kami juga mencoba bertanya apakah ada salah satu kendaraan seperti bis ataupun minibus yang nantinya akan mengangkut ke 11 WNI. Namun tadi informasi sementara yang kami dapatkan akan ada rencana bahwa para WNI ini akan dikembalikan dan akan dijemput oleh pemerintah daerahnya masing-masing. Namun terkait kabar ini kami juga masih terus mengonfirmasi, Anita dan juga pemirsa, apakah informasi tersebut memang valid dan resmi disampaikan oleh pihak Kementerian Luar Negeri. Nantinya kami akan mencari tahu terkait dengan statement tersebut melalui konferensi pers yang sesaat lagi akan kita saksikan juga, yang akan dihadiri langsung oleh pejabat Kementerian Luar Negeri dan juga Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan. Anita. Baik, terkait dengan situasi di belakang Anda bisa dijelaskan, Hamzah, seperti apa terkait dengan mungkin persiapan dari konferensi pers sendiri yang akan digelar oleh Kementerian Luar Negeri dan juga Kemenko Polhukam? Apakah sudah ada persiapan tambahan? Ya Anita, terkait dengan keadaan di belakang saya saat ini, kami melihat bahwa masih hanya ada staf-staf baik dari Kementerian Luar Negeri ataupun Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan yang mempersiapkan jalur dari WNI yang akan menuju keluar Bandara Internasional Soekarno-Hatta, karena ini merupakan jalur khusus yang biasanya hanya digunakan oleh jamaah umroh yang pulang ke tanah air. Namun 11 WNI ini memang diarahkan untuk ke terminal umroh ini untuk nantinya melakukan konversi terlebih dahulu bersama dengan Kementerian Luar Negeri dan juga Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan untuk kemudian nantinya dipulangkan ke daerahnya masing-masing. Hingga saat ini kami memantau bahwa area sudah clear, awak media juga sedang menunggu kedatangan dari 11 WNI yang dikabarkan
dikabarkan pesawat Turkish Airlines nomor penerbangan TK56 ini memang sudah mendarat sejak sore tadi. Namun para WNI yang dievakuasi dari Iran menuju ke Indonesia ini sedang melakukan proses imigrasi gitu seperti ya. pengecekan dokumen-dokumen, visa, paspor dan lain sebagainya, dan menunggu bagasi yang memang dibawa dari Iran menuju ke Indonesia. Adapun Anita, terkait dengan kabar dari 29 WNI ataupun sisanya yaitu 18 menggunakan pesawat Qatar Airways, hingga saat ini kami juga masih belum menemukan informasi valid dari Kementerian Luar Negeri maupun Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan apa yang menjadi penyebab pasti dari penundaan penerbangan pesawat Qatar Airways yang dikabarkan mengangkut sekitar 18 warga negara Indonesia di gelombang pertama proses evakuasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri ini, Anita. Ya, baik Hamzah, kita masih menanti kondisi terupdate di sana seperti apa, namun sebelumnya kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah di Breaking News pemirsa.